Halo Gasa People, balik lagi di MPR Hot Topics di episode 3. Kenalin, nama aku Rahel sebagai Staff of Public Relation di Gasa. Wah, senang banget. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik aja ya. Oh iya, pada penasaran nggak sih hari ini kita mau bahas apa? Coba tebak, apa hayo? Ya, bener banget. Seperti yang udah ada di thumbnail, kalau kita mau bahas tentang dunia permagangan. Dan gimana sih kira-kira cara untuk ngatur waktu antara magang dan kuliah. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang magang, di sini ada narasumber yang kece dan keren abis. Aku udah gak sabar ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita kali ini. Yuk, langsung aja kita sambut Kaneri Sagiani Almeida, President of GASA. Yeay! Hai Rahel. Hai Kaneri, how are you, Kak? I'm great. Gimana kabar kamu? Aku juga baik-baik aja, Kak. Wah, aku senang banget nih punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol tentang topik yang pastinya bakal menarik untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke topik, mungkin aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman siapa sih Kaneri. Jadi guys, nama lengkap Kaneri adalah Nerissa Giani Almeida. Kaneri ini merupakan mahasiswa semester 6 jurusan psikologi di Universitas Atmajaya. Kaneri juga merupakan President of GASA yang saat ini sedang melaksanakan intern di salah satu perusahaan di Indonesia. Nah, boleh nggak nih Kak dikasih tahu saat ini kira-kira kakak magang di mana sih? Oke, thank you for the brief introduction ya, Rahel. Oke, teman-teman semua mungkin tadi udah dijelaskan sama Rahel, tapi aku akan jelasin dikit ya. Hai semua, nama aku Nerissa, dan aku dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya semester 6. Nah, sekarang ini aku lagi magang menjadi HR intern di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Nah, kerjanya sebagai apa sih di HR itu? Mungkin ada yang mungkin kira, oh pasti di rekrutmen ya Kak, atau mungkin di apa sih, mungkin outsourcing segala macam. Aku tuh kerjanya di bagian talent management dan staffing. Nah, mungkin nanti kita akan lebih dalam lagi kali ya, Rahel, jelasin tentang divisi aku tuh apa. Tapi mungkin untuk disclaimer, aku tuh magang berdasarkan jalur dari Kampus Merdeka atau programnya Bapak Menteri kita, Nadiem Makarim, dengan program Magang Merdeka, Kampus Merdeka. Gitu, Rahel. Wah, teman-teman keren banget nih Kak Neri. Mudah-mudahan kita semua juga bisa punya kesempatan magang yang seru ya. Nah, setelah kita ngomongin gimana Kak Neri bisa magang di Toyota, pasti pada penasaran dong kegiatan dan kesibukan apa sih yang Kak Neri alami ketika magang di Toyota. Boleh nih Kak share-share tentang mungkin jam kerja, kerjanya ngapain aja, dan lingkungan tempat magangnya tuh kayak gimana sih Kak? Oke, terkait dengan cerita, mungkin aku cerita dulu kali ya, kegiatan selama magang itu ngapain aja sih. Nah, kalau terkait jam kerja itu, aku kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kegiatannya tuh sekarang aku sempat melakukan metode hybrid, WFO, WFH, cuman karena dengan kondisi yang udah membaik nih sekarang PPKM-nya, hampir setiap hari aku WFO sih. Nah, tempatnya di mana sih? Nah, aku tuh magangnya di head office-nya PT Toyota, itu di Sunter gitu, di Jalan Yosudarso. Nah, terus juga kerjanya ngapain aja, kalau tadi aku bilang divisinya itu kan namanya talent management dan staffing, gitu. Kalau misalkan di struktur organisasi itu di bawah divisi human resource, departemennya namanya human resource planning dan talent management, dan seksinya aku sekarang adalah di talent managementnya, gitu. Nah, untuk kerjanya ngapain aja, kalau di talent management itu mungkin orang mikir kayak talent, kayak Indonesia mencari bakat gitu ya. Tapi bukan sih, di sini tuh kita mencari talent juga sebenarnya, tapi untuk posisi-posisi tertentu gitu. Nah, posisi yang aku diminta untuk handle adalah posisi untuk manager level. Jadi kita menentukan, dan kita juga belajar nih, mungkin kalau anak-anak psikologi tahu nih tentang dimensi-dimensi. Nah, pastinya untuk ada di satu posisi tertentu kita membutuhkan orang yang memiliki kompetensi-kompetensi yang sesuai nih. Misalkan kalau misalkan dia mau dipilih jadi direksi, pasti dia butuh dong yang namanya leadership skill. Nah, disitulah kita harus mengukur gitu, apakah orang tersebut sudah efektif nih di dimensi tersebut dan dia bisa menerapkannya gitu dalam kesehariannya gitu. Jadi banyak sih checkpoint-checkpoint tertentu yang bisa menentukan kira-kira orang ini layak nggak ya ada di posisi itu. Nah, secara briefnya mungkin kayak gitu kan ya kerjaan aku. Jadi aku menganalisa, terus aku juga membuat summary profile dari hasil assessment orang-orang itu. Jadi mereka sebelum akan dipromosikan,
nantinya mereka akan mengikuti assessment, akan mengikuti training yang terkait dengan level tersebut gitu. Jadi kalau mereka memang bagus nilainya, dianggap efektif dan dimensi-dimensi yang krusial itu mereka bisa lolos gitu ya nilainya, maka kita bisa pertimbangkan untuk nanti naik ke promosi atau jabatan tertentu. Tapi keputusannya bukan dari HR, jadi HR tuh hanya mengeluarkan rekomendasi, nanti yang mengambil keputusan nantinya itu adalah division head-nya masing-masing gitu. Nah, setelah itu juga mungkin lingkungan tempat magangnya kayak gimana, mungkin disclaimer kayak kalau di Toyota itu mungkin berbeda dengan startup atau mungkin dengan FMCG, perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih banyak milenialnya gitu. Kalau kayak suka lihat nih di TikTok kan kayak, wah gila Shopee atau Unilever yang bisa ngambil makanan di pantry-nya Iya. dengan free, kan seru banget ya, kayak Heeh. hah, kan anak magang boleh gitu ya. Nah, tapi kalau di Toyota itu mungkin dari culture-nya sendiri kan memang ini perusahaan multinasional ya, kayak dan yang punya tuh orang Jepang gitu. Jadi culture-nya culture Jepang banget, yang kaku dan bisa dibilang cukup work oriented gitu. Nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu dan mungkin lebih banyak itu bukan di milenial ya, tapi mungkin seumur bapak-bapak kita gitu. Kayak bapak-bapak mungkin 50 tahun ke atas gitu. Nah, itu mungkin sempat culture shock juga aku karena biasa di kuliah dan di organisasi yang rata-rata yang seumuran, sekarang harus bekerja dengan orang-orang yang bisa dibilang ada gap year-nya gitu. Nah, itu sih tantangannya ya, antara komunikasi terus bisa memahami gitu apa yang mereka mau. Gitu sih Rahel. Wah, ternyata guys, Kak Neri juga jadi belajar hal baru ya Kak dari sini untuk ketemu mungkin orang-orang yang usianya jauh di atas kita. Tapi nih Kak, aku jadi penasaran nih. Tadi kan Kak Neri bilang kayak sempat culture shock juga. Nah, mungkin bisa dihubungi nih Kak dengan suka dukanya pas magang tuh apa aja sih Kak? Mungkin hal-hal yang disukai saat kegiatan magang atau mungkin hal-hal yang kurang cocok saat kegiatan magang. Kalau suka duka ya, banyak sih sebenarnya. Aku kan mungkin dibandingkan teman-teman yang magang di fakultas aku yang waktu range-nya tuh 3 bulan, aku di sini karena programnya itu dari magang merdeka, jadi emang ini terpisah sendiri, itu tuh 6 bulan. Mm-mm. Mungkin sebenarnya 5 bulan ya, cuman untuk case aku di Toyota, aku diminta untuk extend another 1 month buat mengimplementasikan hasil dari 5 bulan magang itu. Nah, jadi mungkin suka dukanya cukup lama ya, karena pasti kan ada merasa burnout dengan culture shock itu kan, pasti kita harus lebih lama beradaptasi gitu. Tapi to be honest, sukanya adalah aku mendapatkan teman-teman yang, apa ya, mungkin bisa aku bilang ini kali pertamanya aku mendapatkan teman-teman yang punya visi misi yang sama kayak aku dan orang-orang yang memang terbaik-terbaik dari setiap fakultas mereka gitu. Dan lucunya adalah aku satu-satunya anak swasta yang ada di situ. Jadi aku bersatu divisi sama sahabat aku yang jadi sahabat aku sekarang dari psikologi UI, terus juga dari psikologi Unair, lalu tapi lucunya cuma kita bertiga sih yang ada di HR yang anak psikologi, selebihnya anak teknik industri gitu. Karena mungkin di Toyota lebih banyak yang ini ya, teknik industri karena manufacturing gitu. Jadi ya gitu kita belajar juga terkait apa yang mereka pelajari dari sisi teknik industri dan mereka juga belajar dari psikologinya gimana. Jadi banyak banget belajar dari teman-teman lain dari universitas lain yang juga ada di Toyota begitu. Jadi lebih erat ya karena mungkin tadi karena bedanya umur dengan yang lain jadi dekat nih sama yang seumuran gitu. Kalau kurang cocoknya, kalau menurut aku tadi terkait culture shock, tapi balik lagi itu tantangan ya kalau menurut aku sih. Terus kalau misalkan kurang cocoknya apalagi ya, mungkin sempat shock juga ya karena menurutku ini sangat-sangat jauh berbeda dari organisasi. Mungkin pengalaman yang pernah aku bisa share adalah aku sempat membuat kesalahan di awal terkait dengan mungkin hal biasa ya, kayak mengirim email aja itu aku nggak melakukan kalau di Toyota tuh namanya nemawashi, jadi kayak diskusi dulu nih sama atasan udah benar atau belum, dan ternyata aku melakukan kesalahan dan aku nggak melakukan nemawashi itu. Nah itu ternyata sedetail dan
kita dituntut untuk sangat profesional gitu di magang. Dan beda banget kalau misalkan aku dulu di GASA, mulai dari jadi anggota, terus jadi BPH, sampai sekarang, berbuat salah itu menjadi hal yang biasa gitu. Ya udah, kita bisa belajar di situ. Tapi kalau di magang, apalagi nanti kita udah kerja jadi karyawan, sangat-sangat berpengaruh terhadap hal-hal lainnya gitu. Jadi lebih hati-hati, lebih teliti, dan juga harus apa-apa didiskusikan gitu. Jadi nggak ngambil keputusan sendiri. Itu sih yang benar-benar aku pelajarin ya dari magang ini gitu. Wah, ternyata kita emang nggak bisa menghindari kendala ya, Kak. Pasti ada aja pembelajaran baru yang kita dapat pada saat magang, Kak. Bener nggak sih, Kak? Pasti. Nggak cuma di magang sih, dimanapun sih sebenarnya, kayak namanya hidup ya, pasti ada aja gitu masalah. Cuman caranya gimana kita bisa menanggapinya sih. Kita menanggapinya dengan positif atau kayak mengeluh, ngeliatnya ini sebagai hal yang negatif gitu. Oke, by the way, Kak Neri, aku juga pengen tahu nih, Mm-mm. Kak Neri punya kesan dan pesan gitu nggak sih selama magang sebagai human resource tadi ya, Kak, di Toyota? Ya, benar. Uh-uh. Kesan pesannya ya, kalau misalkan dikaitkan dengan ilmu yang aku pelajarin selama ini, eh, yang sudah aku pelajari selama 3 tahun nih, udah mau kuliah 3 tahun di psikologi, menurut aku sangat-sangat apa ya? Mungkin bisa dibilang nggak nyangka bahwa selama ini aku pelajarin itu ternyata memang benar dibutuhkan gitu. Di dunia kerja. Mungkin kalau kuliah aja aku nggak bisa membayangkan ya secara praktiknya ini kayak gimana sih gitu, karena ya udah hanya dijelaskan oleh dosen, kita membaca buku, that's it gitu. Tapi kita nggak merasakan real experience-nya sendiri memegang data-data itu, terus juga bisa memahami bisnis prosesnya seperti apa gitu. Jadi kesannya wow banget sih pas awal, karena aku sempat yang kuliah gitu ya, mungkin apalagi dengan online gini aku sempat nggak terlalu mendapatkan banyak hal gitu, karena menurut aku apa ya, untuk kesuksesan belajar tuh banyak faktornya gitu. Nah, aku tuh agak kesulitan sebenarnya dengan online gini. Makanya aku juga sebenarnya milih magang tuh karena itu. Karena menurut aku ya udah aku udah cukup gitu loh belajar secara teori, aku pengen cari pengalaman lain gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata banyak sih yang bisa aku dapatkan dari magang, dari hasil belajar aku juga selama 3 tahun itu yang akhirnya aku terapkan. Dan lucunya juga di atasan aku yang sekarang tuh juga menuntut aku untuk belajar lagi gitu. Jadi yaudah, kamu coba tahu cari tentang telemanagement itu apa, bedanya apa sama performance management. Kita diminta juga untuk baca bukunya, baca jurnal dari Harvard Business School dan segala macam. Terus diminta juga untuk presentasi ke dia gitu. Presentasi juga bukan untuk kayak menyalah-nyalahkan, tapi dia juga mau belajar. Mungkin ada beberapa update dari jurnal-jurnal terbaru tentang hal ini. Dia sangat-sangat terbuka sih, alhamdulillahnya, karena kebetulan juga atasanku anak psikologi dan lingkungannya tuh cukup apa ya, cukup membangun lah gitu. Jadi kita sama-sama belajar dan apa ya, banyak hal yang ini nih kayak yang aku pelajarin dulu semester berapa gitu sih. Wah, berarti emang magang tuh sepenting itu ya, Kak. Dan Penting banget. nah, mungkin teman-teman juga bisa pertimbangin untuk aktif organisasi supaya kita bisa sedikit-sedikit belajar untuk mengimplementasikan ilmu yang udah kita dapat di kelas. Ya nggak sih, Kak? Benar banget. Iya, benar banget sih. Karena, apa ya, kalau aku sih mikirnya gini ya, walaupun kalian misalkan punya goal lain dalam berkuliah gitu, misalkan ada yang organisasi, ada juga yang mungkin student exchange, ada juga mungkin yang volunteer segala macam. Menurut aku itu nggak ada masalah sama sekali kalian mau coba. Tapi satu mindset yang aku selalu punya itu adalah kita lulus adalah untuk bekerja gitu. Kita kuliah adalah untuk bekerja. Ya walaupun nanti kita nggak pernah tahu ya jalan hidup orang. Mungkin ujung-ujungnya nggak bekerja di bagian atau di ilmu yang mereka ambil pas kuliah. Tapi kalau menurut aku kita harus ke arah sana gitu. Makanya karena dari awal semester aku udah mikir kayak gitu, jadi dari awal aku juga udah kebentuk apa ya, pengalaman-pengalaman apa aja sih yang aku harus punya dan miliki di CV agar nantinya aku bisa bisa bekerja gitu. Ya untung-untung kalau misalnya bisa bekerja di company yang besar ya. Karena kan pastinya pengennya ya ya udah sampai capek kuliah terus kayak misalkan kerjanya cuma kayak gitu doang gitu kan pasti mengecewakan banget ya. Tapi aku coba buat ya udah
aku harus masuk ke untuk masuk ke company yang worth it, ya aku harus bekerja keras lebih ekstra gitu sih. Jadi kita harus sacrifice banyak waktu, banyak tenaga, dan juga mungkin banyak, apa ya, banyak pengorbanan-pengorbanan sih untuk bisa kalau mau berhasil gitu ya. Tapi berhasil kan juga sebenarnya ini ya, relatif gitu. Menurut kita ini Mm-mm. udah berhasil, tapi mungkin menurut, orang lain kayak kamu tuh Belum. masih jauh dari dan sebenarnya yang me-define sukses itu ya kita sendiri sih sebenarnya Iya. gitu ya. Mhm. Cuman kalau aku pelajari juga nih ya dari Toyota tuh salah satu nilainya adalah mengenai continuous improvement gitu. Jadi jangan pernah kayak stagnan di satu posisi dan merasa puas karena that's the point that you don't learn gitu. Jadi just keep on learning, keep on apa ya, melihat kesempatan-kesempatan lain gitu dan terus mau belajar. Itu sih sebenarnya poinnya untuk kayak gimana ya Kak, kan banyak ya pasti, apalagi mesti di semester-semester awal. Terus gimana dong kalau misalkan mau magang dari semester 3 gitu kan banyak ya Hel? Iya, benar. Benar Iya banget. kayak tapi kan ada beberapa probably mungkin yang company-company besar tuh butuh ya udah minimal semester 6. Maksudnya Iya. adalah kayak berarti dia udah paham terhadap mata jadi kadang aku waktu pas awal daftar tuh ditanyain kan, "Kamu udah lulus belum untuk konstruksi alat ukur?" Nah, itu tuh aku baru dapat di semester 5 gitu. Dan, kenapa itu penting? Karena itu nantinya akan membantu aku memahami ranah pekerjaan aku gitu. Jadi Mm-mm. sebenarnya bukan gara-gara mereka nggak percaya sama anak yang masih semester 3, tapi, mungkin bisa sih magang, tapi mungkin bagiannya administrasi aja, yang kita nggak terlalu banyak, mengambil keputusan-keputusan yang penting, itu bisa aja sih, dan itu juga bagus kalau menurut aku, karena at least kalian dapat experience untuk apa ya, merasakan, mencicipi sedikit dunia profesional gimana, gitu. Oke, I see. Mhm. Berarti kan karena kita udah ngomongin nih betapa pentingnya magang dan pengalaman lainnya, mungkin aku juga pengen nanya nih Kak. Pasti teman-teman juga penasaran gimana sih cara Mhm. bagi waktu antara kuliah dan magang biar bisa eh, efektif dan juga nggak sampai burnout gitu. Kira-kira gimana ya Kak? Wah, kalau untuk hal ini mungkin aku akan membaginya antara kuliah dan magang dan organisasi kali ya, karena Iya. kebetulan aku tuh ngambil magang ini, jadi magang mungkin aku jelasin sedikit ya, Kampus Merdeka ini adalah sebuah program baru dari, menteri kita, Menteri Kemendikbud, itu untuk bisa membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak yang mungkin ada di semester-semester akhir untuk bisa mencoba, membuat pengalaman magang di company-company yang bisa dibilang yang nggak bermitra dengan universitas itu. Jadi kan kayak mungkin kalau aku sendiri di Atma merasa kesempatan untuk magang dengan mitra di Atma tuh lebih sedikit gitu. Kalau misalkan kita mau kayak magang di Tokped, di Shopee, terus juga mungkin di MAP, terus juga di tiket.com segala macam tuh ada di Kampus Merdeka ini gitu. Jadi lebih banyak terbuka gitu, lebih terbuka untuk kesempatan ke big company-nya. Nah, si Kampus Merdeka ini juga awalnya aku kan daftar itu tahu karena ini bisa dikonversi ke mata kuliah di semester 6 ini gitu. Kebetulan aku kan semester 6 ini juga udah ambil peminatan, dan peminatan aku adalah psikologi industri organisasi yang sangat align sebenarnya dengan HR gitu. Karena HR kan yang menerapkan ilmu psikologi di perusahaan gitu. Nah, di MBM ini aku bisa mengkonversi nih 20 SKS dari kuliah aku menjadi bentuknya dalam report magang gitu. Dia aku juga harus banyak jadi intinya bedanya adalah aku belajarnya itu sekarang di tempat magang gitu. Jadi masih ada Mm-mm. capaian-capaian pembelajaran yang harus aku bisa rasakan di magang dan nantinya akan dikonversi gitu jadi nilai gitu. Nah, mungkin aku belum pernah sih ngerasain magang sambil kuliah ya. Cuman pengalaman dari banyak teman-teman aku yang mengambil magang 3 bulan, jadi kalau 3 bulan itu kan nggak bisa dikonversi semua 20 SKS, karena hitungannya nggak sampai 1 semester gitu kan. Itu mereka sangat-sangat kewalahan ya,
aku nggak tahu karena mungkin terkait time management dan sebagainya. Kalau menurut aku, time management itu juga sulit, nggak semudah itu untuk bisa membagi waktu ya, tergantung dengan beban kerjanya, tergantung dengan lingkungan kerjanya juga, suportif apa enggak. Tapi kalau aku so far kan aku sekarang ini di magang dan juga di Gasa, aku mencoba sebaik mungkin untuk bisa balance dua-duanya ya, walaupun mungkin ada satu saat di mana, mungkin aku lebih banyak mengorbankan Gasa gitu. Tapi kalau misalkan aku udah merasa bahwa, wah kayaknya udah, kelewatan banget nih, kayak udah nggak dipegang-pegang atau ada hal krusial yang harus aku pegang, ya aku harus bisa membagi waktu itu. Nah, caranya gimana sih? Caranya adalah biasanya aku menyempatkan waktu sih sebisa mungkin untuk ikut hadir di kayak rapat-rapat kecil dan banyak berinteraksi sama anggota-anggota juga. Dan harus tahu juga sih apa yang mereka kerjakan, karena kalau enggak aku akan sangat lost terhadap apa yang terjadi di Gaza saat ini, tuh. Tapi yang setahu aku teman-teman aku lain yang sambil kuliah juga, mereka ya mungkin harus banyak berkoordinasi ya antara tempat kuliahnya dan tempat magangnya gitu. Karena kalau mau dua-duanya berjalan dengan baik, ya berarti tempat magangnya harus tahu bahwa dia sekarang sedang kuliah, prioritasnya tetap kuliah, jadi magang itu ya hanya sampingan aja gitu. Jadi ya mungkin akan banyak WFH-nya karena sambil online juga, sambil kerja juga gitu. Tapi kalau pengalaman di aku full ada di magang, jadi kuliah aku ya ada beberapa yang masih harus membuat laporan-laporan terkait dan tugas-tugas juga. Yang sebisa mungkin apa ya? Kalau jujur banget, time management aku lagi hancur sih. Lagi hancur banget, jadi aku nggak mau ini sugar coating atau kayak bisa nih gitu ya untuk magang dan kuliah at the same time, karena mungkin juga waktunya juga sekarang semuanya berada di deadline yang lagi ada di depan mata semua gitu. Sekarang bagaimana sebenarnya gak cuma time management doang sih, tapi bisa menyeimbangkan antara work life balance dengan aku juga pasti punya kehidupan selain ini kan, selain magang dan gasa. Nah itu gimana caranya bisa balance, karena kalau enggak akan mempengaruhi juga gitu ke pekerjaan aku dan ke kegiatan aku. Jadi sebisa mungkin tetap mencari kesenangan-kesenangan lain yang membuat aku refreshing dan sebagainya biar nggak burn out, karena menurut aku time management itu lebih ke time management dengan kehidupan pribadi kita ya, karena kalau nggak kita akan capek banget gitu, kita Iya. akan burn out dan jadinya ya nggak bagus juga buat mental health. Jadi sebisa mungkin gimana caranya juga, dan juga yang penting adalah menemukan support system sih, dari Iya. keluarga, dari teman, dari pasangan, dan dari diri sendiri juga harus punya support system yang baik ya, kayak punya coping gimana caranya bisa keluar dari masalah, segala macam. Jadi lebih apa ya, menantang diri kita buat survive sih di kondisi kayak gini gimana. Kalau misalkan time manajemennya hancur dan segala macam kayak aku sekarang, ya wes mau diapain lagi gitu kan, ya terjadi ya, ya emang harus dihadapi gitu. Cuman gimana caranya biar nggak stres-stres banget lah gitu. Itu sih ya. Sorry ya, kayaknya nggak menjawab ya. Aku nggak tahu sih jawaban dari time management itu apa ya. Mungkin, It's okay. Thank you banget Kak untuk tips. iya. Tadi kan juga kalau aku bisa sedikit, kayak kita yang paling penting time management sih Kak. Biar kita juga nggak fokus ke kerjaan doang, nanti bisa jadi suntuk. Kerjaan juga mungkin nanti Betul. nggak berjalan dengan baik, harus bisa balance antara life dan pekerjaan gitu kan Kak. Nah, semoga bisa menjawab teman-teman semua nih untuk lebih bisa memahami tentang magang. Sebelum kita akhiri podcast ini, boleh dong Kak Neri untuk kasih pesan singkat kepada mahasiswa dalam mencari tempat magang yang sesuai untuk minat mereka, maupun pesan lainnya yang mungkin berhubungan dengan magang. Silahkan Kak. Oke, mungkin pesan ya buat adik-adik, adik-adik yang sedang mungkin mau melakukan magang atau mungkin sedang magang atau mungkin masih jauh dari kata magang gitu ya, kayak mungkin masih di awal semester. Kalau menurut aku kuliah itu bukan segalanya. Organisasi itu juga bukan segalanya. Masih banyak hal lain di luar sana yang perlu kita persiapkan. Nah, kalau misalkan kalian berfokus nanti untuk mau magang, kalian harus banyak bertanya sih. Kalian harus terbuka juga untuk
bertanya kepada kakak kelas atau mungkin ke saudara atau siapapun yang udah bekerja, apa saja sih yang dirasakan sama bekerja itu, terus juga, apa aja sih yang dihadapi, sehingga kalian tuh jadi tahu gambaran. Pertama-tama kalian harus tahu dulu sih gambaran bekerja itu seperti apa, sehingga kalian bisa mempersiapkan dan juga bertanya ke mereka sih skill-skill apa saja yang kira-kiranya penting banget nih untuk dimiliki. Misal kalau aku boleh kasih tips adalah, mau kalian di divisi apapun, mau kalian kerja apapun, kalau menurut aku sangat penting untuk bisa punya, Google Excel ya, Microsoft Excel atau Google Sheet, skills gitu, kayak jangan pernah melewatkan yang namanya mata kuliah yang berhubungan dengan, eee, apa ya, IT dan segala macamnya. Karena kalau di HR itu, kalau di aku, kita berhubungan dengan ratusan, bahkan ribuan data yang harus kita olah. Jadinya itu pasti pasti sangat sulit kalau nggak kita tahu caranya gimana. Nah, mungkin kalian kayak, "Ya, males banget Kak, masa harus belajar lagi sih?" Kalau menurut aku, itu salah satu skill yang perlu dimiliki sih, maupun apapun background ilmu kalian itu. Terus, mempersiapkannya dengan cara gimana sih, Kak? Gitu, selain tadi Google Excel skills-nya, bisa dengan organisasi, karena di organisasi itu kita juga diajarkan cara berpikir, cara mengorganize, acara, mengorganize sebuah ya apapun itu gitu, acara yang ada di organisasi kalian, program kerja dan segala macamnya. Nah, itu tuh sebenarnya membantu kita untuk punya pola pikir yang terstruktur dan punya apa ya, punya why-nya gitu, kayak kenapa kita melakukan ini, tujuannya tuh apa, latar belakangnya tuh apa. Nah, itu tuh membantu kita juga buat bisa kritis gitu sih di kerjaan dan di kehidupan gitu. Jadi organisasi bisa kalian bisa atur sendiri kayak misalkan ikut organisasi sampai semester 3 aja deh gitu. Atau sampai semester 4 atau semester 5 semester 6 lalu magang dan semester 7 lulus gitu. Itu yang aku lakukan sekarang. Tapi bisa juga misalkan kalian mau semester 4 kayaknya mau student exchange dulu deh gitu. Punya pengalaman student exchange, itu balik lagi sih ke tujuan kalian masing-masing. Kalau menurut aku belum menemukan esensi dari student exchange selain dari kita punya pengalaman untuk hidup sendiri, itu juga penting. Lalu yang kedua, mungkin yang paling penting adalah gimana kita bisa exchange culture dan beradaptasi gitu kali ya ke culture yang baru, itu juga penting sih. Tapi kalau misalkan kalian mau fokus untuk, udah mau magang aja, mau kerja, menurut aku sebenarnya nggak terlalu dilihat sih kamu pernah exchange atau enggak ya. Karena yang dilihat adalah gimana kamu bisa kerja gitu, bukan dari pengalaman kamu udah pernah ke negara mana gitu sih sebenarnya. Itu jadi yang persiapkan adalah organization skill itu sih. Itu kayak public speaking kamu, terus juga bagaimana kamu bisa solve, karena kalau di magang atau di kerja nanti tuh nggak ada hal lain selain masalah gitu. Masalah Iya, ini, masalah itu yang harus kita bisa coba soal solve. uh, Betul, ya gitu sih. Jadi, apa ya, mungkin build the build the way of thinking gitu. Bisa dengan menurut aku, bisa sih dengan kalian mencoba untuk sering-sering membaca buku, itu menurut aku juga a very good investment gitu ya, karena kamu jadi punya perspektif lain, kamu juga jadi tahu gimana caranya handle something, karena kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin nggak kita dapetin dari pengalaman aja gitu, ada hal-hal yang harus kita hadapin juga dari teori, jadi kita kuat juga sih, kayak ngomong nggak cuma berdasarkan, apa ya, pengalaman aja, mungkin pengalaman itu juga relevan, tapi kalau misalkan didukung sama teori, orang akan lebih percaya gitu loh sama kamu. Gitu sih, kalau dari aku mungkin tips singkatnya ya, selebihnya mungkin lebih banyak kayak, mmm kayak benerin CV, lalu juga benerin apapun itu sih, kayak motivation letter, atau juga mempersiapkan gimana sih how to ace, interview, session gitu ya sama HR. Itu banyak sih sekarang kalian bisa pelajarin di mana pun, di TikTok juga sering banget, lalu di YouTube dan banyak banget konten-konten creator yang udah buat itu. Kalian juga bisa bertanya mungkin ke kakak kelas atau siapa yang HR, tapi bagiannya rekrutmen kali ya, bisa nanya apa aja sih yang ditanya dan sering dan gimana jawabnya. Gitu sih kalau dari aku, Hel. Oke, siap. Makasih banyak, Kak, pesannya. Nah, aku sama Kak Neri pastinya berharap podcast ini bisa membantu seluruh teman-teman yang mendengarkan. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Rahel dan Kak Neri, kami izin pamit semuanya. Bye-bye. Bye bye, good luck.
Iya, bye-bye.